مغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para sahabat sekalian, ini malam berbahagia kita masuk lagi ke dalam Halaqah Zikir kita. Sebagian daripada rutinitas kita di setiap Jumat malam kita mengaji dan mengambil suri tauladan dari apa-apa yang telah ditulis oleh Syekh Abu Nasr As-Sarraj di dalam kitab Al-Lumah. Dibacakan tadi tentang wara. Saya akan menerangkan tentang wara yang memang hari-hari kita rasakan. Karena itulah yang harus kita mensifatinya, mensikapinya. Waro adalah menahan diri di dalam tahapan tasawuf. Ada pertaubatan yang sudah diterangkan, walaupun tidak atau belum terlalu semuanya saya menerangkannya. Ada juga waro, bahasa menahan diri ini adalah pekerjaan para salik atau para murid thariqah atau orang-orang yang berjalan di jalan tasawuf ini. Agama kita, agama Islam di dalam syariat banyak diterangkan di dalam fikih, di dalam ilmu hukum. Ini boleh dan ini tidak boleh. Ini haram, ini halal, ini subhat. Ada diterangkan seperti itu. Dan kita harus kuasai fikih itu. Tentang boleh dan tidak boleh tadi. Hukum-hukumnya harus jelas. Agar kita berjalan di dalam jalur kesucian berdasarkan ilmu syariat tadi. Para sahabat sekalian, memang benar di dalam ilmu syariat tadi. Yang boleh, yang tidak boleh, halal, haram, subhat. Sangat jelas hukumnya. Lalu bagaimana dengan manusia, dengan kita, keadaannya? Sekalipun manusia mengerti dan tahu tentang hukum-hukum, pandai di dalam fikih, tetapi berbeda dengan pelaksanaan. Oh, tidak boleh bergunjing, tetapi bergunjing tetap. Oh, tidak boleh riya, karena segala amalmu akan hapus. Tetapi riya tidak mudah ditahan. Riya tidak mudah dikendalikan. Oh, tidak boleh amarah. Nafsul imarah menggelora di dalam hati manusia. Kita sudah tahu tentang waro ini. Harus bertahan diri, mengendalikan diri. Agar waro kita sempurna,
dan berjalan di jalan tasawuf ini dengan segala penahanan diri, pengekangan diri. Para sahabat sekalian, hitung oleh kita di dalam satu hari satu malam, berapa banyak kita ghibah, membicarakan orang lain. Tentu tentang keburukan-keburukannya. Sedangkan keburukan kita tidak terlihat oleh kita dan tidak kita bicarakan. Adakah di antara para sahabat sekalian berwudu, mengusap rambut, mengusap kepala, sambil berdoa mensucikan diri, ya Allah, jauhkanlah pikiran kotor dari dalam kepalaku. Karena kebanyakan pikiran-pikiran datang itu dicipta pula di dalam hati, menjadi sempurna dan manusia hanyut di dalamnya dengan sebuah pikiran kotor saja. Sedangkan di dalam kehidupan ini ada riya, ada imaroh, ada ujub, sum'ah, takabur, macam-macam penyakit yang kasar, yang saya sebut-sebut tadi adalah yang kasar. Belum yang halus-halus dibawa oleh syaitan. Ini adalah bergelut di dalam makom wara'. Setelah pertaubatan kita, maka kita menahan diri. Maksud di dalam wara ini agar tidak kembali kepada kejahatan kita, karena pertaubatan sudah dilakukan. Tapi ternyata keadaannya jahat lagi, taubat lagi, wara rusak. Membual lagi mulut kita lagi, tidak tertahan lagi, lalu taubat lagi. Bagi yang tidak ghaflah, bagi yang tidak lalai, menahan yang jahat-jahat sangat jelas. Satu lagi, menahan jangan sampai lalai. Itu sesungguhnya termasuk di dalam wara, tetapi sangat jarang dibicarakan. Kelalaian kita terlalu banyak. Hidup di dalam satu hari satu malam ini, berapa banyak lalai kita, lalu kita tidak menahannya. Hitung saja di dalam 1 jam, lupanya banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerawangnya banyak, cakap-cakap hatinya banyak, yang tidak diperlukannya dan yang dilarang oleh agama banyak kita lakukan di dalam 1 jam saja. Apakah kita harus bertaubat lagi, kembali kepada makom taubat? Harus, karena pertaubatan ini harus dibawa-bawa sampai kapanpun. Dan kita harus tetap meminta, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Waro ini bertumpuk segala macam, yang kasar dan yang halus, yang tidak terfikir oleh kita, tetapi berupa lintasan-lintasan yang digondong oleh syaitan. Syaitan membawanya agar lupa. Tidak boleh marah. Ini paling berat. Paling berat saya katakan. Imarah itu ada yang seketika. Tidak sempat kita menahan diri, langsung amarah. Ada yang agak lama begitu. Oh, bertahan. Lalu amarah juga. Lalu sang pemilik amarah, dia membela diri dengan segala kemunafikannya. Apa bahasanya gerangan? Sabarkan, ada batasnya. Iya, batasmu. Batas orang awam. Berbedalah batasnya dengan pemilik makom lain. Berbeda.
Ada yang tidak bisa juga menahan karena amarah datang seketika. Dari mulai pembicaraan, kita harus menahan diri. Saya beri contoh. 3 orang berbicara di antara kita. Ini urusan kelalaian dan sangat terkait erat dengan penahanan diri, dengan wara. Bertiga berbicara. Kata yang satu, aku tadi ke sana begini dan begini dan begini. Yang 2 mendengarkan. Yang 1 berbicaranya agak berbau kebanggaan. Kebetulan pembicara itu juga yang 2 yang mendengarkan pernah mengalaminya. Secara tidak langsung seketika dia melontar dari dalam hatinya, diganggu oleh syaitan, cepat engkau berbicara, timpali itu, karena bicara sahabatmu itu kelas rendah punya, sedangkan engkau lebih mengalaminya, lebih hebat lagi. Saat itu keluar, dia berbicara. Para sahabat sekalian, keakuan melontar. Saat itu dinding waro terbongkar. Karena apa? Karena lengah, karena lalai. Dia ghaflah, dia tidak waspada di dalam pembicaraannya. Lalu berlanjut lagi yang lain. Lalu lancarlah si manusia bertiga yang sedang berbicara ini mengagung-agungkan dirinya semua di dalam pembicaraan itu. Setelah itu berganti dengan pembicaraan lain. Yang 3 ini tidak sadar dia telah menumpuk dosa-dosanya dari kelalaiannya, dari penjebolan waroknya sendiri itu. Tahu dari kelalaian, dia telah menumpuk-numpuk kejahatan. Dia akan mempertambahkan di dalam hatinya berupa penyakit kebencian-kebencian. Karena lalai. Belum lagi berurusan dengan riya, terus yang panjang itu. Kalau para ahli Naqsabandiyah itu ada di dalam Latifatul Akhfa. Seseorang memasuki di dalam akhfa, Latifatul Akhfa, ini bagi orang ahli Naqsabandiyah. Yang masuk di dalam Latifatul Akhfa, dia akan terbongkar berbagai macam ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu sangat mengagumkan bagi dirinya, dan bila pengetahuan itu dibicarakan kepada orang lain, sangat mengagumkan bagi yang mendengarkannya. Dia akan dihujani ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat istimewa, yang jarang dibicarakan oleh orang lain. Karena Allah menghujamkan ilmu pengetahuan. Karena Allah busanakan orang-orang yang masuk di dalam Latifatul Akhfa, dan Latifatul Akhfanya aktif. Ilmunya tiada terhingga di dalamnya. Tetapi apa daya para sahabat sekalian? Sebesar-besar yang dirasakan oleh para ahli thariqah Naqsabandiyah, riya yang menggejolak, riya yang mendesak-desak. Karena saat ilmu penuh di dalam dadanya, di dalam fikirnya, dia selalu membicarakannya kepada orang lain. Karena memang penuh ilmunya. Saat berbicaranya, mengandung kekaguman kepada dirinya, dan mengandung ingin dikagumi oleh orang lain. Riya terlepas, waro terbongkar lagi. Padahal dulu makom waro telah dipelajarinya. Padahal dulu makom waro telah dilaksanakannya. Segala macam tipuan di dalam makom waro diwaspadainya. Tetapi apa daya, terbongkar. Para sahabat sekalian,
Seseorang yang dihujani ilmu pengetahuan yang seperti itu, kalau dia waspada, kalau dia waro, menahan diri, bungkam dia lebih melangit ilmu pengetahuannya. Ini adalah pengalaman para pejalan di jalan kesucian. Bagi orang hanya bermain di tempat yang halal, haram, bid'ah, yang kamu syirik atau apa segala macam, menjadi wasit di dalam Islam itu seolah-olah dia paling benar sendiri, tidak bisa merasakan yang seperti ini. Buktinya lancar berbicara kepada orang lain, menyalahkan orang lain itu sangat lancar. Saya peringatkan kepada para pejalan, para salik semuanya, bertahan, hati-hati. Jangan terpancing dengan sebuah pembicaraan. Jangan terpancing dengan sesuatu suara. Kalau kita tidak waspada, ada suara keburukan, tidak nyaman di dalam dada. Lalu kita ngawur berbicara. Lepas daya tahan kita terbongkar. Waro kita hanya sebuah pembicaraan tentang makom-makom. Bukankah waro harus dijalankan? Dan bukankah para bejaran harus merasakannya? Man lam yasuk lam ya'rif. Harus dirasakan dulu, baru tahu rasanya bertahan itu seperti apa. Karena berjalan di jalan kesucian ini, justru kebertahanan itu yang harus kita pertahankan. Tetapi apa daya, kita semua manusia pada dasarnya terbongkar waro itu. Suatu saat saya sempat berbicara kepada seorang kakek saya yang saya bilang, aku ini selalu ingin membicarakan ilmu karena mendesak terus di dalam dada. Kata kakek saya, gegel weletah atuh. Ini bahasa Sunda ini. Gigit saja lidahmu. Oh, saya bilang, karena saya masih remaja dulu. Oh, kalau meronta-ronta, daripada aku ria, seolah-olah aku disebut orang yang pandai, lebih baik ku gigit lidah. Lalu saya bertanya lagi, kalau tidak kugigit lidahku, takut aku juga tidak bertahan, bagaimana? Pergi dari tempat itu, tinggalkan. Berbicaralah yang datar-datar. Jangan berbicara tentang yang kalau kamu terpancing akan ria itu, tinggalkan tempat itu. Berarti tempat itu mudorot bagimu, sekalipun bermanfaat bagi orang-orang yang berada di situ. Kalau kamu takut ria. Oh begitu Ya, kata beliau. Nahan ngomong aja kamu gak bisa. Apalagi nahan yang lain di alam semesta ini. Yang terlalu banyak macam-macamnya. Nahan bicara saja tidak bisa. Ini sedikit tentang waro, karena saya berbicara tentang waro akan insya Allah akan lebih banyak, harus kita bagi-bagi. Semoga Allah tetap memberikan ilmu kepada kita semuanya. Dan semoga di dalam pembicaraan ini adalah murni untuk kita laksanakan. Atau murni untuk siapa saja yang mendengarkan, agar dilaksanakan ini. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kejahatan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam bi ajmain syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.